Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizaldi Akbar. Saya adalah dosen pada program studi Manajemen Informatika, Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Indonesia Banda Aceh. Konsentrasi saya adalah Manajemen Sistem Informasi. Salah satu mata kuliah yang saya ampu di Prodi Manajemen Informatika adalah mata kuliah program aplikasi perkantoran dengan bobot 3 SKS. Deskripsi mata kuliah program aplikasi perkantoran merupakan mata kuliah kali pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dalam memahami aplikasi pengelolaan kata dan pengelolaan data for Windows, dasar-dasar Microsoft Word. Mahasiswa juga dapat mengetahui jendela kerja pada Microsoft Excel beserta fungsi-fungsinya. Diharapkan melalui mata kuliah ini, mahasiswa mampu untuk menguasai 1. Konsep aplikasi Microsoft Word dan Microsoft Excel. 2. Pembuatan dokumen pada Microsoft Word. 3. Pembuatan tabel dan sortir data. 4. Pembuatan mail merge. 5. Pemahaman jendela Microsoft Excel beserta fungsi dan rumus-rumusnya. 6. Pembuatan database serta pengeditannya. 7. Penggunaan Excel makro beserta perintah-perintahnya. Materi pembelajaran. Agar mahasiswa mampu mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa akan diberikan materi pembelajaran dalam 14 topik pembelajaran yang dibagi dalam 14 pertemuan. 1 pertemuan untuk asesmen tengah semester dan 1 pertemuan akhir semester, jadi ada total 16 kali pertemuan. Untuk menjelaskan bagaimana saya menyelenggarakan mata kuliah tersebut, saya akan menjelaskan teknik pengajaran dengan menggunakan metode DIA, Delivery, Interactive, dan Assessment. Yang pertama, Delivery. Pada materi ke-14, pembelajaran akan diberikan dalam pertemuan tatap muka yang selama materi dilakukan secara keseluruhan lewat media online menggunakan aplikasi Zoom. Jadi pada saat ini pembelajaran telah dilakukan dengan tatap muka dan saat pandemi itu pembelajaran kita lakukan menggunakan Zoom meeting. Sebagai sarana sistem informasi manajemen terkait bahan ajar, tugas dan ujian mahasiswa, dan daftar presensi dan lain sebagainya, saya menggunakan buku panduan modul praktikum 10 hari bisa Microsoft Office karya saya sendiri, yang mana versi e-booknya bisa didapatkan melalui Google Book. Namun saya juga meminta mahasiswa untuk membaca beberapa textbook dan jurnal wajib yang ada pada rencana pembelajaran semester. Namun saya tidak membatasi mahasiswa untuk memperoleh informasi dari sumber manapun dan boleh mereka sampaikan di kelas untuk bahan perbandingan. Untuk metode pembelajaran yang saya gunakan, saya menggunakan metode ceramah, di mana saya menyampaikan informasi kepada mahasiswa secara lisan dengan cara yang saya upayakan menarik. Kemudian metode diskusi, di mana mahasiswa saya bebaskan untuk berpikir, beropini, mempertanyakan gap antara hal yang mereka pelajari di kelas dan situasi di lingkungan mereka, mencari solusi atas permasalahan yang ditangkap oleh mahasiswa, dan menyimpulkan apa yang mereka pelajari dari setiap pertemuan. Metode diskusi ini kadang saya lakukan dengan menggunakan studi kasus terkait materi yang dipelajari. Untuk beberapa pertemuan, saya juga menggunakan metode demonstrasi, di mana mahasiswa mempresentasikan hasil kerja kelompok, dan metode drill atau latihan, di mana saya melakukan evaluasi terhadap kemampuan mahasiswa menyerap materi yang diberikan kepada mahasiswa pada hari itu. Untuk metode drill, sebagai variasi sekaligus hiburan kepada mahasiswa, selain menggunakan metode latihan konvensional, saya menggunakan juga aplikasi Quizy, sebuah web tool untuk permainan interaktif. Dan terakhir, saya menggunakan metode interactive lecture dengan pendekatan studi center learning. Kemudian masuk kepada teknik pengajaran. Teknik pengajaran interaction adalah mahasiswa dan dosen menjadi poin utama dalam perkuliahan ini, sesuai semangat Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM, di mana pendekatan outcome-based education menuntut peran aktif mahasiswa. Hal ini bisa diimplementasikan dalam aktivitas diskusi, presentasi, dan studi kasus.
Lalu, bagaimana saya membangun komunikasi dengan mahasiswa saya? Selain metode pembelajaran yang studi oriented, yang memungkinkan saya untuk banyak melakukan interaksi dengan mahasiswa di dalam kelas, komunikasi dengan mahasiswa juga saya jalin di luar kelas. Mahasiswa dapat menghubungi saya lewat telepon genggam maupun bertemu langsung. Jika mahasiswa menghubungi saya lewat telepon genggam, pesan dari mahasiswa akan saya respon dengan upaya terbaik sebagaimana upaya membangun integritas di mata mahasiswa. Saya mengelola komunikasi digital dengan mahasiswa menggunakan berbagai aplikasi seperti Google Classroom, Telegram, WhatsApp, dan lainnya. Yang terakhir adalah teknik pembelajaran assessment. Saya melakukan penilaian kepada mahasiswa dengan mengacu pada bobot penilaian ditetapkan oleh Prodi dan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam kontrak perkuliahan, dan saya jelaskan secara detail kepada mahasiswa saat pertemuan awal. Indikator yang saya gunakan untuk menilai mahasiswa di setiap materi belajar sampaikan pada setiap pertemuan, dan dapat pula mereka lihat pada rencana pembelajaran semester, sehingga mahasiswa mengetahui apa kompetensi yang diharapkan dari mereka pada setiap topiknya. Untuk latihan ujian yang saya berikan, saya selalu mengembalikan kepada mahasiswa dengan penilaian dan feedback. Sebuah tugas dan ujian beserta nilai dan feedback ini terkelola pada e-learning management system, sehingga kapan saja diperlukan dapat diakses dengan mudah. Selain dari nilai, tugas, dan ujian, saya menilai aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus mahasiswa. Selain dari nilai tugas dan ujian, saya menilai aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus mahasiswa menggunakan standar yang tertuang dalam rubrik penilaian dan diketahui oleh mahasiswa. Selanjutnya saya akan memberikan cuplikan pengajaran saya pada mata kuliah program aplikasi perkantoran yang saya lakukan secara tatap muka. Bertemu lagi ya kita pada materi ke-9 tentang pembelajaran Microsoft Excel. Pada hari ini gimana keadaan kalian semua, dalam keadaan kondisi sehat? Ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita, saya mau melakukan absensi terlebih dahulu. Bergarindi Pogo, Akila Mutia, Saifatun Najah, Sahrul Walidin. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, saya mau mereview atau merecall kembali tentang pertemuan minggu lalu. Oke, siapa yang bisa mereview pertemuan kita minggu lalu? Saya, Pak. Oke, silakan Musawir. Di pertemuan minggu lalu, Pak, kita membahas langkah-langkah dasar pembuatan dokumen dengan Microsoft Word, serta mengetahui fungsi-fungsinya. Itu yang kita belajarkan pada pertemuan minggu lalu. Oke, baik, terima kasih ya. Jadi saya harapkan untuk pertemuan lalu kita sudah tahu bagaimana fungsi tombol daripada Microsoft Word. Terus kita kemarin minggu lalu telah buat dokumen, buat surat, setting upload ya, segala macamnya. Jadi saya harap untuk pertemuan Microsoft Word sudah pada paham ya. Oke, baik. Untuk pertemuan ini adalah bagaimana kita mengenal Microsoft Excel. Sebelumnya saya rasa sudah sangat familiar ya dengan Microsoft Excel ya. Oke, baik. Ini pertemuan saya Microsoft Excel yang akan saya paparkan pada hari ini. Terus yang pertama itu pengertian materi kita ya. Pengertian Microsoft Excel, kelebihan dan kekurangan Microsoft Excel, cara mengaktifkan Microsoft Excel, operator dalam Microsoft Excel, terus rumus dasar matematika Microsoft Excel, fungsi perhitungan dalam Microsoft Excel. Oke, yang pertama itu kita masuk dulu kepada pengertiannya ya. Pengertian Microsoft Excel adalah sebuah program dari Microsoft Office yang mempunyai fungsi pengolahan data berupa perhitungan atau grafik. Jadi perhitungan matematika biasanya digunakan di Microsoft Excel. Dulu ada yang pakai Lotus segala macam ya. Terus kelebihan Microsoft Excel mempunyai kemampuan menampung data yang cukup besar dengan 1 juta baris dan 16.000 kolom dalam satu sheet. Jadi dalam Excel itu perlu kalian ingat yang mana sheet, yang mana baris, yang mana kolom. Nanti akan kita bahas pada menu toolbar selanjutnya.
Terus Microsoft Excel mempunyai program penggunaan rumus yang sangat lengkap sehingga mempermudah pengolahan angka untuk menghasilkan dokumen yang lebih canggih. Jadi dengan adanya Excel itu sangat membantu perhitungan atau formulating terhadap sebuah perhitungan. Jadi mau formatnya, mau selnya sebanyak apa, mau kolom sebanyak apa, dengan Microsoft Excel ini sangat gampang akan kita lakukan formula atau perumusan. Terus apa yang menjadi kekurangan? Setelah ada kelebihan, pasti ada kekurangan ya. Software pengelolaan angka ini berbayar atau tidak gratis. Dua, aplikasi ini memerlukan banyak memori RAM dan prosesor yang besar CPU. Jadi sekarang dengan Office yang 2010, saya rasa laptop kalian kan udah canggih-canggih semua ini ya. Kan anak-anak milenial biasanya laptopnya udah speknya sudah bagus ya, kapasitasnya sudah pada besar. Oke, selanjutnya cara mengaktifkan Microsoft Excel. Mungkin ini sekalian saya terangkan, kalian saya harap mendemo langsung pada laptop ataupun komputer masing-masing, yaitu dengan mengaktifkan Microsoft Excel. Klik 2 kali pada icon Microsoft Excel, Start, Program, Aksesoris, Microsoft Office, atau Microsoft Office Excel. Bagusnya diinikan saja di desktopnya ya, biar gampang, karena ini program yang sangat kita gunakan dalam sehari-hari ya. Terus akan muncul gambar seperti ini. Ini merupakan kolom, terus ada nomor baris yang sebelah kanan ini, terus ada sel, ada formula bar, ada toolbar, terus ada scroll pada bar yang untuk menaikkan dan menurunkan, serta yang terakhir itu ada menu bar, serta petunjuk pada sel. Jadi ketika diklik ini akan muncul nanti formula seperti apa. Terus yang perlu diketahui adalah fungsi-fungsi menu bar. Selanjutnya operator dalam Microsoft Excel itu aritmatika atau dasar operasi matematika, perhitungan matematika. Seperti saya sampaikan tadi, bahwa untuk melakukan operasi dasar matematika seperti penambahan, pengurangan, pembagian, atau perkalian dilakukan dengan fungsi-fungsi seperti ini. Jadi ada fungsi penambahan, itu simbolnya dengan tanda tambah, pengurangan dengan tanda strip, terus ada perkalian dengan tanda bintang, terus pembagian dengan tanda string atau strip, terus pemangkatan serta persentase dengan simbol persen. Oke? Ya, silakan Iksan, ada yang ingin ditanyakan? Apakah Microsoft Excel itu sama dengan spreadsheet? Oke, bagus. Baik ya, bagus sekali pertanyaannya. Sekarang kita kan sering dengar tuh spreadsheet, Excel ya. Mungkin ada yang tahu jawabannya? Oke, baik. Jadi itu Microsoft Spreadsheet merupakan bagian daripada aplikasi perhitungan ya. Jadi kalau dulu kita kenalnya kalau ada Lotus, jadi kalau sekarang ada Excel, itu bagian dari aplikasi perhitungan. Jadi sama saja, mungkin aplikasi perhitungan. Jadi sekarang kalau itu ada orang yang spreadsheet, ya mirip-mirip Excel ya, sama dengan Excel ya. Mungkin Excel spreadsheet sekarang, kalau di Google ada spreadsheetnya ya. Bagus, baik, terima kasih Ihsan pertanyaannya. Oke, perlu diingat untuk formula atau dasar penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian itu harus selalu diawali dengan tanda sama dengan ya, untuk formula atau untuk rumusnya. Ini ada contoh operasi ekspresi, terus ada sama dengan, contoh misalnya 3 ditambah 2 sama dengan 5, ini ada hasilnya seperti itu ya. Itu akan keluar hasil false atau true, itu bisa juga nanti dibuat formulanya seperti itu. Terus ini ada fungsi perhitungan dalam Microsoft Excel, ada sum. Sum itu biasa kan digunakan untuk apa? Ya, menjumlahkan ya, gitu. Kalau average, kalau untuk mencari apa? Ya, rata-rata ya, seperti itu ya. Terus ada maksimum, minimal, itu mencari nilai tertinggi atau terendah ya. Oke, kita masuk pada fungsi sum. Sum adalah fungsi untuk mencari jumlah isi pada range tertentu. Penulisan sintaknya. Oke, ini saya harapkan kalian langsung mencobanya di laptop ya, untuk fungsi sum atau penjumlahan isi range tertentu ya. Jadi kalau mau ditambah antara kolom 1 dengan baris 1 bisa pakai formula sum.
Terus average ini seperti saya katakan sama teman-teman tadi bahwa fungsi yang digunakan mencari rata-rata dari satu range tertentu. Average number 1, number 2, kan atau average. Biasanya kalau klik di ini kan langsung muncul ya di layarnya AVG gitu ya, sama dengan AVG. Tinggal klik aja gitu ya, gampang kok. Terus fungsi maksimal digunakan untuk mencari data tertinggi dari suatu range. Penulisan sintaknya adalah maksimal number 1 sampai number 2. Itu sama dengan mencari average juga. Terus ada minimum, ini sama dengan hampir mirip dengan maksimum. Cuman kalau untuk fungsi maksimum ini kebalikan minimum ini kebalikan daripada fungsi maksimum ya. Kalau minimum ini mencari nilai terendahnya, kalau maksimum itu mencari nilai tertingginya. Terus fungsi count digunakan untuk mencari jumlah data numerik dalam daftar argumen suatu average. Jadi contoh value nilai 1 dikalkulasikan menjadi nilai 2. Ini untuk mencari count atau mencari jumlah data numerik atau angka. Terus ada fungsi write, itu mengambil beberapa karakter dari data Microsoft Excel yang dimulai dari kanan. Nanti ada dari fungsi write, ada fungsi left nantinya ya. Terus kita masuk ke fungsi left, ini beberapa karakter dari sebelah kiri. Nah, ini kalian sudah tahu fungsi left, fungsi right. Itu ada yang tengah-tengah, antara kiri dan kanan ada tengah-tengah. Ada yang tahu fungsi apa itu? Ya, itu fungsi middle ya. Ini biasanya sintaknya seperti ini. Middle text star number number karakter. Jadi fungsi middle ini berfungsi untuk mengambil beberapa karakter tag dari data Microsoft Excel yang dimulai dari tengah. Jadi kalau tadi kiri kanan, sekarang dari tengahnya ya. Oke, ini sebagai contohnya. Silahkan diketikkan, langsung ajarkan aku cara ini baris dan sel itu mencari middle ya, nilai tengah antara kiri dan kanan ya. Oke, silahkan dicatat, nanti akan saya berikan tugas berupa beberapa studi kasus. Nanti seperti biasa pengelompokannya kan sudah ada kan, kelompok seperti biasa ya, dikerjakan berdasarkan kelompok materi sebelumnya. Ini akan ada sebuah studi kasusnya nanti pemecahan masalah terhadap sebuah rumus Excel ya. Baik, terima kasih. Sebelum kita akhiri, ada yang bertanya? Oke, baik, silakan. Bisa ya. Ya. Apa kegunaan dari proteksi dan protect workbook? Oke, bagus. Jadi tanyakan protect worksheet sama protect workbook. Oke. Jadi itu adalah bagaimana kita mengamankan ya. Kalau worksheet itu lembar kerja dan workbook itu lembar Excel ya. Jadi bagaimana sehingga orang yang tidak bisa mengakses itu, tidak punya otoritas, tidak bisa mengakses worksheet maupun workbook kita. Jadi itu bagian mengamankan proteksi ya, mengamankan file pada Excel. Oke, baik. Jadi sekarang kan banyak itu ya kebobolan sistem informasi ya. Jadi bagus ada upaya untuk memprotek atau mengamankan file pada worksheet maupun workbook. Oke, baik. Ada yang ingin bertanya lagi? Kalau tidak ada, saya mau ada yang bisa menyimpulkan atau merangkumkan pertemuan kita pada hari ini? Oke, silakan, Siti. Pertemuan hari ini yang pertama mengetahui beberapa proses sebagai spreadsheet yang lainnya. Oke, satu apa? Mengetahui Microsoft Excel sebagai spreadsheet. Oke, baik. Jadi mengetahui Microsoft Excel sebagai spreadsheet lainnya. Sesuai pertanyaan teman kalian tadi, Iksan ya. Apa yang membedakan spreadsheet dengan Excel? Terus yang ada lagi? Yang kedua, rumus dasar matematika Microsoft Excel. Oke, rumusnya tadi sudah ya. Ada sum, ada average, cari minimal, cari maksimal, middle, segala macam ya. Oke, terus ada lagi? Yang ketiga, fungsi perhitungan dalam Microsoft Excel. Oke, fungsi dasar matematika juga sudah kita tampilkan tadi. Baik.
Terima kasih saya ucapkan kepada mahasiswa saya yang pada hari ini telah berkenan hadir di kelas saya. Demikian saya ucapkan terima kasih. Kita akan bertemu insya Allah minggu depan. Baiknya saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian cuplikan pengajaran secara langsung atau tatap muka yang saya lakukan, sekaligus mengakhiri paparan saya ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.